galak ulahat leradadet kebaru kang pabu halos manis mawehkung sembah tekan tetep mondorangkung hagorepan tadya pantes manis mawehkung Nduk leren dhisik ya nduk leren yung heeh kok dadak nganggo leren iki beda kok nduk nek adate ngene iki terus gandeng-gandeng kaya sepur ning bengi iki pancen digawe beda sing pamriye ya kuwi menggali mutiara yang telah terpendam jenenge gagrak biyen saiki sing wis meh sirna digoleki meneh diupaya meneh mula dene padha disurasa ben padha pirsa yen biyen-biyene kuwi limbuk cangik iki ngene iki ngono lho nduk ngono ya iya pancen ngono nggih matur nuwun nggih monggo hadirin sekalian yang saya muliakan, untuk selanjutnya kita membahas tentang pewayangan dan pedalangan yang dikaitkan dengan aspek berpikir, berkarya, dan berbudaya. Untuk itu, Bapak Insinyur Purwojatmiko M.Ing kulaturi paring pamedhar sabda. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Purwati. Sebelum kita mengupas berpikir, berkarya dan berbudaya, itu saya coba mengulas sedikit tentang era globalisasi yang menjadi tema kita malam ini. Nah, sebetulnya globalisasi itu asal kata dari global dan sasi. Kalau saudara-saudara atau bapak-bapak ibu ada ujungnya si, itu adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang terkandung di dalam kata-kata itu. Jadi seperti dari awal itu yang tingkat terbatas adalah lokal, maka disebut lokalisasi. Jadi ada suatu aktivitas khusus yang ada di daerah atau wilayah tersebut berkembang menjadi nasional, maka disebutlah itu aktivitas dalam suatu wilayah itu disebut nasionalisasi. Keluar dari suatu batas negara tetapi masih di dalam area tertentu, katakanlah ASEAN, itu adalah regional. Kalau aktivitas interaksi di dalam anggota itu disebut
regionalisasi. Nah, kembali kepada kalau itu sudah menyeluruh dunia. Kalau kita dulu waktu SD atau SMP dipelajari ada yang global. Global itu adalah dunia. Jadi globalisasi adalah interaksi atau aktivitas yang tersambung dari satu negara ke negara lain. Nah, sekarang kembali ke produk lokal yang bisa tembus global. Sebenarnya wayang ini itu sudah globalisasi. Paling tidak wayang itu adalah produk lokal. Apakah itu lokal Jawa Barat, lokal Jawa Timur, lokal Jawa Tengah, maupun mungkin di Banjar sana, di Kalimantan. Saya tahu ada wayang juga, wayang Banjar. Di Betawi juga ada. Tetapi penghargaannya tidak hanya lokal. Penghargaannya sudah mendunia, yaitu pengakuan dari UNESCO. Kita catat di sini. Wayang itu mendapat penghargaan UNESCO tahun 2003. Kemudian disusul keris tahun 2005, yang dimana saya ikut juga di dalam aktivitas itu. Kemudian batik 2009. Kemudian angklung yang baru kemarin 2010. Itu sudah diakui dunia sebagai asli Indonesia. Dia tidak mengatakan bahwa ini asli Jawa Barat atau asli dari mana, enggak. Tapi dari Indonesia itu adalah yang saya sebut di atas. Berarti apa? Berarti nenek moyang kita ataupun para leluhur kita itu sudah istilahnya dalam konteks bahasa Inggris itu sudah on the right track. Jadi sudah berjalan dengan benar menuju ke sasaran dunia. Jadi dia mungkin dulu belum ada visi, misi, belum ada. Tapi pembuatan itu mulai dari para penata, para penempa keris empu, para pencipta batik, para pembuat musik dari bambu, itu nggak pernah terpikir. Tapi ternyata itu yang benar. Daripada kita nyari-nyari, ya bukan saya anti teknologi, karena saya orang teknologi, bukan berarti kita harus dengan teknologi kita bisa menembus dunia. Itu malah kita akan menghadapi tembok besar. Contoh, dari dulu sampai sekarang, itu yang namanya mobil, Indonesia tidak pernah bisa bikin mobil. Bukan saya pesimis, tapi ada suatu tembok besar yang dimana sudah dicanangkan oleh Jepang. Itu tahun 42 setelah dibom atom tahun 52. Itu mereka sudah bertekad bahwa Jepang harus menguasai otomotif dunia. Ya, itu mau dilawan. Jadi jangan bermain di tempat gajah bermain. Kalau kita, tetapi jam tangan saya Seiko. Kemudian parfum, loh kok dari Prancis. Kemudian sambil makan, nah ini dia contoh. KFC, fried chicken, KFC. Kemudian celananya Levi's, Amerika. Begitu pakai sepatu Bali dari Swiss. Kering, ambil HP merek Korea. Pulang saya naik mobil mereknya Mercedes atau Honda dari Jepang. Ini yang disebut individual globalisasi. Kita tidak bisa menghindari hal itu. Coba jam tangan ada nggak dari Indonesia? Tidak ada. Kemudian HP merek kita belum ada.
Jadi itu tadi. Jadi globalisasi seperti yang kita sering sampaikan kepada Pak Purwadi. Kalau kita tutup mata kita, tutup rapat, pet, kemudian ditaleni. Kita pergi ke tempat parkir atau di Solo atau di Jogja atau di Jakarta. Bapak pegang, saya jamin 100% Jepang. Tapi begitu dibuka mata kita, pakai teropong kalau perlu atau mikroskop sekalian, 100% tidak ada produk Indonesia. Bagaimana itu? Jadi saya sering katakan sama generasi muda, jangan menganggap bahwa kita menaiki Honda, kita menaiki Yamaha, kita menaiki Suzuki. Tapi Suzuki, Honda, Yamaha yang menaiki kita. Kenyataan seperti itu. Ini yang harus kita sadari. Dan mengulas tadi berpikir, berkarya, berbudaya. Ini terus terang saya terinspirasi ketika saya ada di Nusa Dua Bali. Nusa Dua Bali itu ada suatu kawasan yang menerapkan konsep berpikir, berkarya, berbudaya atau kepala, badan, kaki. Di daerah BTDC itu di Nusa Dua itu, kaki adalah tempat-tempat yang kotor. Maka di situ dibuatkan tempat untuk parkir. Jadi parkir itu ada di situ. Kemudian di daerah badan itu adalah area untuk mengujo, memuaskan kepuasan nafsu kita. Ya ada hotel, karaoke, restoran, macam-macam, night club, cafe di situ semua. Beranjak ke atas ada sebuah tanjung kecil, di situ menerapkan kepala, di mana itu untuk area untuk sembahyang atau pemujaan. Tidak boleh apa-apa. Bahkan di situ mesti pakai hal-hal yang khusus kan. Nah, kepala tempat berpikir, badan dan anggota tubuh untuk berkarya, kaki untuk menjalankan karya-karya tersebut. Itu saya rangkum jadi satu. Kalau saya contohkan malam ini, wayang itu hasil dari ketiganya. Dia berpikir menciptakan bagaimana sosoknya, bagaimana wondonya, bagaimana segala macam sifat-sifatnya, karakter, sampai suaranya dipikirkan. Oh begini, Gatotkaca begini, Antareja begini. Walaupun mirip-mirip tapi kalau dalang kan bisa membedakan. Berpikir. Kemudian bagi seni pahat, dia juga mikir bagaimana menyungging wayang-wayang tersebut supaya indah. Itu dia mulai berpikir dan berkarya tukang-tukang pahat ini. Dan kenyataannya berpikir, berkarya, berbudaya. Dan ternyatanya dari ribuan tahun sampai sekarang ternyata toh masih bisa dipakai. Jadi wayang ini sudah komplit menjadi bentuk dari olah pikir, olah karya, dan olah budaya yang sampai ribuan tahun sampai saat ini. Itu sebabnya yang saya katakan tadi, wayang, keris, batik, angklung itu bisa dijadikan jagoning negara untuk ke dunia. Itu ya 4 ini, karena ternyata ribuan tahun yang lalu sampai sekarang masih eksis. Baik, saya kira untuk hal-hal tersebut, jadi untuk menjadi budaya memang terakhir itu ulasan saya adalah di budaya itu bisa terbentuk kalau dipaksa, kemudian dari dipaksa kemudian bisa.
Dari bisa menjadi biasa. Dari biasa menjadi budaya. Terima kasih Pak Purwo. Saya kira ulasan ini akan lebih lengkap tentang berpikir, berkarya, dan berbudaya. Lagu-lagu tentang teknologi itu menggambarkan kiprah beliau. Beliau dulu waktu bertugas di pabrik baja pernah membuat gamelan wojo, gamelan baja. Itu Pak Purwojatmiko yang membuat, yang digunakan oleh isi sebagian. Pak Mantep juga pernah nabuh made in yasan beliau Pak Purwojatmiko. Jadi beliau laras pelok, laras lindu juga menguasai. Termasuk keris. Beliau dulu pernah meguru di Yogyakarta, Empu Jeno. Ya, jadi selama berbulan-bulan beliau ikut dalam pembuatan keris. Kira-kira apa uborampenya itu diteliti. Jadi soal keris beliau juga empunya. Kalau dalam kayangan Empu Romoyadi ada Empu Betoro Wismo Karmo. Kalau supir itu kan Betoro Matali. Usir itu dari Betoro Matali. Ada gending sepur ya. Ini sebelum sepur kluthuk ada di Tayupan itu sinten numpak sepur bayar setali, ada itu dulu. Sudah terbiasa untuk Tayupan, untuk Badung Bondowoso sepur kluthuk saja. Karena beliau juga dulu membina INKA, industri kereta api di Madiun. Kawan-kawannya banyak yang bekerja di industri kereta api. Maka minta sepur kluthuknya untuk nyambung antara wayang, teknologi dan karya. Nggih, larasipun pelok. Monggo Bu Waranggono nyuwun. Sepur kluthuk. Nanti ulasan bisa dilanjut kembali setelah sepur kluthuk. Numpak sepur kluthuk wiwit bangun esuk. Bola bali mandek saben warung neng mesti eneng kruk kruk grek grek kruk kruk jenggleng kruk kruk grek grek kruk kruk jeng. Ya ora masalah to, Nduk. Wong saiki sepure ora ada kluthuk. Kereta api ya sepur kluthuk. Nah. Pak Narto pernah ngarang motor Cilik. Nah, motor cilik. Ya itu juga benda teknologi, boleh disambung. Slendro. Motor cilik ya. Montor-montor cilik sing nunggang belenak. Krakap nang tengah kretek ana gerobak mandek gerobak isi babi ambune rapati wangi Pak Gede babine montore ngok babine senggrak-senggrok ngok grok ngok grok ngok ngok grok ngok grok grok. Saya kira di Klaten itu ada produk kain lurik pedan. Lurik lagunipun lurik. Itu juga teknologi pakaian. Jadi boleh disambung untuk nyambung tekstil. Tekstil. Jadi lurik ora ratatek. Iya. Ya untung eneng mbokmu nyang iki. Dadi sithike pomo murid mung sithik.
da 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 du 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 du